Karena yang namanya di Dukcapil itu harus ada gitu. Harus ada, penting gitu. Sama bilang yang namanya realita intersubjektif itu enggak penting, tapi kita ada-adain. Dasarnya apa? Cara kerja otak kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita gara-gara mungkin udah kepepet waktu juga ya, kita langsung aja ke tiga-tiganya ya, 3 grup terakhir ya. Oke, breakout room 6, 5, dan 7 ya. Nah, mungkin aku introduce dulu apa breakout room mereka ngomongin apa. Nah, breakout room 6 nih ngomonginnya mungkin sama-sama kayak apa Mas Rebucin tadi ya, tapi kayak sebentar aku nambahin ya. Jadi Playboy tadi itu, jadi sebetulnya kecenderungan manusia itu enggak Playboy, lebih playgirl ya itu. Sebetulnya loh ya, kecenderungan manusia itu loh ya itu. Hanya kalau sekarang itu Playboy, apalagi Playboy cap kucing. Kalau Playboy cap kelinci itu dia cuma cari-cari TP-TP aja, cari perhatian gitu aja. Tapi kalau Playboy cap kucing, wah sana-sana dimakan semua. Gitu. Ya silakan. Makasih. Oke, sayang banget tadi ternyata ada masalah sedikit ya teknis ya. Jadi akhirnya nggak ada breakout room yang dapat masalah Playboy sama Playgirl itu. Padahal itu menarik mungkin didiskusikan ya. Oke, jadi case study 5 itu mereka diskusikan kenapa orang susah lepas dari toxic relationship. Nah, case study 6 mereka ngomongin kenapa jatuh cinta tuh bisa membuat orang jadi irasional. Dan terakhir, ini breakout room 7 dapat pertanyaan yang agak gimana ya? Pertanyaannya, ada nggak sih cinta sampai mati? Gitu. Oke, kita panggil representatif dari breakout room 5, 6, dan 7. Silakan kalau mau langsung on mic aja dari breakout room mana dan coba jelasin tadi diobrolin apa aja nih di breakout room. Halo. Ya, kenalin, nama saya Faiz, ada di breakout room 5. Ya dok, sebelumnya ya saya inform concern kalau ya saya masih dokter kan dok, jadi kalau misalnya saya ngomongnya salah nanti ya roasting saya aja dong, nggak apa dok, saya ikhlas. Jadi sebenarnya kan dapatnya tuh toxic relationship ya, itu sebenarnya kan toxic relationship kan definisi operasional kan baru banget kan, maksudnya itu term yang baru, tapi kan kalau saya lihat di definisinya itu kan sebenarnya ya intinya adalah gimana ada kesetaraan lah, mungkin ada abuse atau mungkin ada kekerasan dan sebagainya sih. Sebenarnya kalau saya lihat statistik kan sebenarnya yang dominasi sebagai pelakunya kan cowok, mungkin karena emang dari posisi ya, karena kan kalau kita lihat kan emang secara evolusinya kan cewek itu kan sebagai selektor kan, cewek itu kan sebagai mereka yang menentukan, artinya apakah mating source terutama dari laki-laki itu adalah cocok. Tapi kan cocok atau enggaknya kan tergantung dari banyak hal, mungkin dari kompatibilitas genetiknya yang dari emang udah dia secara genetiknya diatur, mungkin kayak si A itu dia cocoknya adalah dapat si cowok A, B, C itu dengan kompatibilitas dirinya yang sangat rumit banget. Dan ini kalau kita lihat kan kalau dari menurut saya sendiri itu dari awal sih, karena kita kan manusia kan sangat-sangat cenderung untuk jatuh cinta, terutama kan pada pandangan pertama kan ya, karena jatuh cinta pada pandangan pertama itu kan sangat-sangat wajar kan ya, terutama kalau kita lihat si orangnya itu his the one atau sis the one, karena kan kayak wah ini cocok banget nih gitu kan, padahal kan sebenarnya itu kan cuma sugesti dari genetik kita kan, kalau fenotip dari suatu sifat tertentu itu cocok sama kita karena cocok sama kompatibel sifat-sifat kita dan sebagainya itu sih. Terutama itu karena kita lihat mungkin kalau dari kondisinya kan, kalau misalnya cewek atau cowok kan ada semacam banjir, otaknya kan dia dipenuhin, dihijek sama terutama testosteron atau estrogen. Sebenarnya kan testosteron dan estrogen kan juga sama-sama ada sama cowok sama cewek. Kalau testosteron di cowok kan dia memang lebih apa ya, kalau buat lust, terutama untuk apa yang menimbulkan hawa nafsu lebih menggairahkan lah gitu. Walaupun sebenarnya di cowok kan juga ada estrogen. Nanti kan dia kan di-convert terutama fungsinya untuk menutup epifisis tulang, tapi sebenarnya nggak begitu dominan banget. Tapi terutama gabungan dari testosteron terus juga neurotransmitter kayak dopamin kan dia terutama itu disintesis di substansia nigra dan nukleus accumbens dan sebagainya kan, dia apa ya, pada kondisi tertentu kan banjir itu kan bakal mematikan, terutama kalau dari sisi regio mungkin kayak amigdala atau
kalau amigdala kena kan otomatis kan dia nggak bisa punya kontrol terhadap fear-nya dia atau mungkin emosinya dia, terutama kalau dia nggak bisa istilahnya logik dan rasanya dia tuh kayak dihambat, terutama kalau misalnya sifat-sifat itu juga ngena kayak logis prefrontal dan sebagainya, kan dia nggak bisa mikir secara logis. Jadi menurut saya itu kenapa cewek itu stay sama toxic relationship itu karena dia tuh nggak bisa punya keputusan yang logis loh. Dia nggak punya berdaya untuk memutuskan gitu sih, karena ada semacam kondisi di mana dia tuh nggak bisa mengontrol apa yang dia inginkan sih. Tapi saya juga mungkin berhipotesis mungkin ada peran dari karena kan kalau misalnya kita ngomong neurotransmitter kan nggak cuman si A itu berperan ke fungsi A, B, C, kan itu kan sebenarnya banyak banget. Bahkan dopamin kan dia fungsinya sangat-sangat integral, terutama kalau fungsi motorik. Kalau misalnya dopamin kurang kan dia bakal jadi Parkinson dan sebagainya kan. Tapi kan dia juga kerjanya bareng-bareng kayak sama norepinephrine dan sebagainya kan, itu kan fungsinya terutama untuk alertness dan flag and fact juga kan. Jadi saya berhipotesis kalau misalnya ada semacam gangguan, terutama waktu pas cinta itu kan banjir kan, itu kan kena semua, mungkin dari segi norepinefrinnya atau mungkin dari segi adrenalinnya, jadi itu kena semua, dan itu bikin cewek itu semakin nggak berdaya itu, semakin dia tuh nggak bisa punya kontrol atas logikanya dia, terutama di masa-masa awal percumbuan kayak 3-6 bulan atau sebagainya kan dia attach banget loh. Jadi kayak misalnya apa yang dilakukan tuh istilahnya tuh bikin si dia tuh nggak berdaya, dan akhirnya dia stay terus walaupun ya dia mungkin dikata-katain atau mungkin dijelek-jelekin, itu kan mungkin bagi dia ada semacam masokis yang fisiologis mungkin ya dalam tanda kutip gitu kan. Jadi terutama itu sih, apalagi kan karena kan manusia itu rumit banget kan ya, terutama kan bagaimana kita tuh mengevolusi dievolusikan oleh bahasa kan, kayak mutasi dulu ada mutasi genetik kayak FOXP2 yang bikin kita bisa bahasa jadi lebih lancar kan, kayak permainan kita tuh di pertahuan evolusi jadi sangat rumit banget loh, terutama kayak kaitannya sama tadi banjir testosteron dan mungkin estrogen kan, mungkin kan sekarang bikin istilahnya variasi kayak orang-orang yang LGBT dan sebagainya, padahal kan ya saya setuju banget tadi, sebenarnya tuh kalau di kondisi natural tuh semuanya itu kan variasi gitu, bahkan monyet dan sebagainya itu juga ada yang mereka tuh homoseksual dan perilaku ya suka sama suka gitu, karena emang kalau kita ngomong tentang tadi kan, terutama kalau tentang maskulinitas kan ada nanti rumit, ada kayak semacam testicle determining factor dan jadi testosteron di otak itu kan kayak semacam rasionya kan beda-beda, dan rasio yang beda-beda itu bikin kadang tuh si cowok tuh walaupun dia tuh secara fisik cowok tapi agak feminim dan sebagainya, itu kan menurut saya itu juga suatu hal yang sangat-sangat natural tuh loh. Dia sifatnya tuh variasi. Mungkin kan kalau kita mungkin mengembangkan kedokteran tuh untuk sebagai bisa klasifikasi mana yang normal dan nggak normal gitu sih. Menurut saya gitu sih. Oke, mungkin supaya mempercepat aja juga ya, kita lanjut ke breakout room yang lain dulu, representatifnya. Mungkin dipersingkat ya, habis ini masih ada sesi diskusi lagi. Coba dari breakout room yang lain, representatifnya. Suaraku masuk ya? Oke, aku dari ini, dari breakout room 6. Nah, dari ya kan soal bagaimana cinta itu bikin kita ini ya, irasional ya. Sebenarnya yang kita diskusikan adalah problem bahasa ya. Jika yang dimaksud dengan irasionalitas adalah irasionalitas itu bikin kita jadi jadi berlaku aneh, itu maka that's just how brain works lah, kayak gitu. Tapi kalau yang dimaksud irasionalitas itu diperluas ke taraf nilai-nilai, misalnya kalau kita lagi lamaran kita diterima atau gimana gitu, kita traktiran atau apalah gitu, nembak cewek diterima, traktir temen gitu, itu dimaksud irasional, maka ada problem makna di situ. Mungkin klarifikasi dulu, Dr. Ryu kalau nggak salah juga baca Dennett ya, itu bagi Dennett itu kan intentional stance gitu, sama kayak Tuhan, kesadaran dan sebagainya, itu kan bagi Dennett it's just intentional stance. Tapi muncul pertanyaan, sungguhkah cinta itu ada gitu? Sungguhkah cinta itu ada jika dia sebenarnya hanyalah aktivitas biologis itu? Nah, karena di dalam misalnya aku melihat posisi Dr. Yu kan reduktif materialisme ya kalau dari perspektif
filsafat akal budi gitu. Jadi kayak reductive materialism gitu. Semuanya tuh it's just material stuff lah. Nah, terus sungguhkah cinta itu ada? Jika cinta ada, maka dia seperti petir itu ada, tapi dia punya basis material sedemikian rupa sehingga dia. Lalu aku pindah ini, aku pindah device. Oke, dia tuh kayak petir ya. Petir itu ada, dia dianggap ada karena dia punya basis material. Dulu itu petir itu apa, Zeus atau Tuhan atau dewa marah gitu, dewa yang lagi marah. Tapi dulu tapi sekarang itu dia dianggap ada, tapi pengertiannya berubah gitu. Apa aktivitas apa gitu, aktivitas atom atau apalah gitu. Tapi Tuhan itu kan dulu ada, tapi sekarang nggak ada karena dia nggak punya basis material. Nah, cinta itu ada nggak, Dok? Karena apakah dia bisa dianggap punya basis material atau tidak? Itu, Dok. Oke, nah ke case study yang terakhir, mungkin 3-3 bisa dijadiin satu ya. Representatif yang terakhir boleh? Silakan. Ini sih. Pertama saya ingin memberikan disclaimer. Ilmu biologi saya hanya mentok menanam sawi di SMA, jadi bakal banyak cocok logi, falasi, dan sekutu-sekutunya di sini. Oke, jadi apa tadi? Apakah cinta sampai mati itu ada? Nah, pertama boundary-nya itu antar sama manusia ya. Menurut kami itu ada. Karena secara statistika kan lihat aja manusia gitu. Ada berapa? 8 miliar manusia kan. Jadi kan pasti banyak, dan dari 8 miliar itu ya paling-paling 1/4 terjones sampai mati gitu. Istilahnya 3/4. Nah, jadi dari itu kemungkinan ada yang sampai cinta sampai mati. Nah, kalau kita lihat di alam juga, itu ada juga hewan yang setia sampai pasangannya sampai mati gitu. Buaya gitu contohnya kan, pasangannya satu doang tuh sampai mati. Nah, jadi harusnya tuh buaya tuh jadi pujian, wah lelaki buaya, artinya lelaki setia ya gitu kan. Nah, jadi menurut kami apakah ada? Ada. Nah, sekarang apa keuntungannya dari cinta sampai mati itu? Dari rembuk kan, itu keturunan pertama bisa diperhatikan dan dirawat kan, karena kalau mereka bareng terus kan mereka sama-sama kayak dua kepala lebih baik dari satu gitu kan, jadi mereka sama-sama saling nurture anaknya, keturunannya, jadi keturunannya bisa tumbuh dengan lebih baik sehingga bisa survive dengan lebih optimal dan juga menghasilkan keturunannya lagi. Nah, terus yang kedua itu adalah resource yang dikumpulkan itu bisa lebih banyak kan. Kalau misalnya ya sama kayak tadi kan dua orang nggak pisah-pisah kan, artinya resource-nya ya tetap menumpuk jadi satu gitu kan, tetap terkumpul kan. Kayak misalnya kalau misalnya pisah kan ntar resource-nya dibagi lagi, kayak lihat aja kan Jeff Bezos cerai, istrinya auto bilioner. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus habis itu kenapa bisa ada? Nah, alasannya itu banyak, bisa kan, manusia itu tidak rasional. Jadi kan bisa banyak alasannya. Bisa aja karena misalnya guna-gunanya keluaran dukun SNI gitu kan, jadi expire-nya 1 abad. Nah, terus habis itu bisa juga karena ketergantungan yang disebabkan oleh hormon apalah ya. Disclaimer pertama, saya tidak pandai biologi. Nah, jadi hormon-hormon itu akan menyebabkan mereka tetap mau bersama ya. Dan biarpun kalau misalnya yang banjir pertama habis, manusia kan pandai menghayal, jadi mereka bisa membuat skenario baru dalam pikirannya yang menghasilkan hormon baru yang akhirnya mereka akhirnya tetap memutuskan untuk bersama. Nah, selain itu juga kalau misalnya cocok logi ke ekonomi, nah itu ada namanya loss aversion. Loss aversion yaitu ketika manusia itu cenderung lebih memilih menghindari kerugian dibandingkan memperoleh equivalent gain, keuntungan yang setimpal. Nah, jadi daripada nyari pasangan baru, ya udah mending saya setia aja gitu. Nah, terus selain itu juga kembali cocok lagi ekonomi, itu ada namanya sunk cost gitu, sunk cost fallacy. Jadi kayak udah banyak nih komitmen yang udah banyak nih usaha yang aku korbankan kepada pasanganku kan, kalau misalnya pisah kan sia-sia dong korbannya, itu sunk cost fallacy. Padahal ya gitu. Nah, jadi kesimpulannya apakah itu ada? Ya ada.
ya udah gitu. Nah, terima kasih, maaf jika ngawur. Oke, boleh. Karena kita udah dengarkan tiga-tiganya nih, boleh langsung aja di respons mungkin dari dokter. Yang pertama lah, kalau nggak material itu apa gitu loh. Orang dunia ini ya material gitu. Ya tadi sudah sebetulnya dia udah jawab sendiri loh, seperti petir. Lah udah tahu, petir kan juga material itu. Petir itu kan ya kalau petir bedanya petir sama kilat apa? Kalau petir itu adalah awan positif yang ketemu bumi jadi petir gitu ya, lompatan elektron. Kalau ditanya petir itu jadi gimana, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu. Ya udah, orang bilang sambar petir dari atas, ya enggak, yang mengalir itu elektron gitu ya. Jadi petir itu dari bawah ke atas gitu. Gitu aja kan nggak tahu ya gitu. Kesambar petir, petirnya dari atas, kebalik, keles ya. Yang bisa bergerak itu elektron, proton tidak. Jadi kalau misalkan ada awan positif terlalu dekat dengan bumi, ada aliran elektron dari bumi ke atas, itu namanya petir gitu ya. Kalau kilat, lightning itu awan positif ketemu awan negatif. Apakah materi? Materi, Jess itu ya. Ada itu apa? Realita. Realita itu ada yang namanya realita objektif, ada realita subjektif, ada realita intersubjektif. Nah, cinta itu termasuk realita intersubjektif tadi, seperti Indonesia. Indonesia ada apa enggak? Kalau kamu enggak bilang enggak ada, kamu dipecat dari warga negara, kapok loh kamu gitu ya. Ada, tapi bayangin aja ya, bayangin aja. Tanggal 17 Agustus 45 jam 7 pagi, Indonesia itu belum ada itu. Jam 8 pagi belum ada. Jam 9 pagi belum ada. Jam 10 gara-gara Pak Karno itu baca di Jalan Pegangsaan Timur 56. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mendadak ada Indonesia itu. Dan ada orang-orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam yang lalu nggak ada. Bayangin aja itu. Yang namanya realita intersubjektif kita ada-adain itu justru membuat orang nggak masuk akal. Jam 7 pagi nggak ada, jam 10 siang ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam lalu nggak ada, coba bayangin itu. Tapi kepentingannya, jadi Pak Karno memudah mobilisasi orang, ayo kita perang gitu. Kalau nggak ada gitu. Jadi yang namanya realita intersubjektif itu kita ada-adain secara bersama gitu. Ada yang di mana? Di otak. Kalau realita objektif apa? Nih, realita objektif nih. Handphone. Kalian bisa melihat, kalian bisa mengobservasi dan mengkonfirmasi dalam jangka waktu. Itu ya, botol itu realita objektif. Realita subjektif apa? Nyeri. Nyeri itu ada nggak? Ada nyeri itu. Siapa yang nggak pernah nyeri? Nyeri. Kalau disuruh menjelaskan nyeri itu prosesnya gimana? Itu ada saraf yang proprioseptif, terus kemudian dilanjutkan ke tulang belakang, dilanjutkan ke atas ke traktus pilothalamikus, terus di talamus, kemudian dirancang sebagai persepsi nyeri. Itu ada. Apakah itu materi? Materi juga gitu. Nah, tapi ada realita ketiga, ya tadi itu seperti Indonesia, Inggris, cinta. Dulu nggak ada, kita ada-adain itu. Jadi ada beneran, ada. Siapa yang bilang Indonesia nggak ada? KTP-mu diminta, kamu nggak bisa kemana-mana loh. Karena yang namanya di Dukcapil itu harus ada gitu. Harus ada, penting gitu. Siapa bilang yang namanya realita intersubjektif itu nggak penting? Penting, tapi kita ada-adain. Dasarnya apa? Cara kerja otak kita. Otak kita materi nggak? Materi. Kalau dibilang doktrin materialistis, ya memang materi. Kalau nggak materi terus apa? Gendruwo gitu. Gendruwo itu ya kamu ada-adain itu. Misalnya orang Inggris kalau mimpi kelihatan hantu, ya nggak bakal dia lihat pocongan, orang nggak kenal, nggak pernah dikenalin gitu. Paling melihat werewolf, ya, Dracula gitu. Kalau orang Bali lihatnya Lea gitu. Orang Sumatera Utara hantunya hantu panjang, begu ganjang. Orang Jawa hantunya banyak dikenalin. Jin peri prayangan gendruwo tetean banaspati memedhi sesuai gombel klek ilu-ilu balong tadak banyak. Itu karena dikenalin. Kalau nggak kenal ya nggak kenal. Apakah itu kerja otak, materi otak? Iya, itu masuk dalam memorimu, bisa dijelaskan gitu. Material, ya memang yang bekerja di otak itu material. Itu siapa kalau nggak material gitu? Ya itu kalau pendekatannya filsafat ya terserah.
Tapi filsafat itu pendekatan pada saat sains belum berkembang. Loh, bukannya yang namanya filsafat itu ibu segala ilmu. Iya, tapi bukan lantas ibu itu lebih pintar dari anaknya itu ya. Gitu. Oh, ibu segala ilmu lah. Kamu kira kalau sudah ibu itu terus kamu lebih hebat gitu apa? Bahwa kita dilatih untuk berlogika oleh filsafat dalam ratusan tahun, iya gitu. Tetapi pada saat pendekatan sains lebih sekarang, misalkan apa namanya pendekatan tentang bagaimana otak bekerja, lah ngapain kamu pakai filsafatnya Freud itu loh? Jelas-jelas sudah out of date gitu. Ya, tadi kan pendekatan filsafat lagi itu ya. Ya nggak apa-apa sih. Saya juga tahu filsafat itu, saya juga suka itu sebagai hiburan aja, bukan untuk menjawab persoalan gitu. Menjawab persoalan ya dengan sekarang menjawab persoalan bagaimana mendaratkan wahana di planet Mars. Kamu pakai filsafat, ya nggak bisa gitu. Terus menyembuhkan tipes pakai filsafat, ya nggak bisa, sains gitu loh ya. Ini jadi sekarang ini masalahnya itu sudah jelas, kita punya masalah yang bisa diselesaikan dengan sains. Lah kalau kita alih-alih kita berpikir ilmiah pendekatannya, ya nggak apa-apa sih untuk hiburan, tapi itu hanya untuk hiburan misalnya. Kemarin misalkan benar kematian menurut filsuf ini, kematian menurut filsuf ini. Lah kamu milih yang mana? Kamu sebut saling bertentangan semua kok gitu ya. Ya, filsuf A bilang begini, filsuf B bilang gini, filsuf C saling bertentangan, nggak mungkin semua benar, yang mungkin semua salah gitu. Nah, kalau yang namanya sains itu tidak terobsesi dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran baru, kebenaran lama ditolak gitu aja gitu ya. Bahwa proses yang kita lihat sekarang ini kita bisa menjelaskan. Nanti ada penjelasan yang lebih ilmiah, ya udah gitu. Berarti kebenaran itu relatif dong sains. Ya, memang sains itu ada yang belum terjawab, tapi ada yang sudah final. Misalnya 2 tambah 2 sampai kuda ada punuknya, onta itu punuknya 3, ya tetap 4 sampai kapanpun itu sudah final gitu. Tapi tentang misalkan di Mars itu lebih banyak nitrogennya apa lebih banyak karbonnya. Loh, itu nanti waktu yang menentukan itu. Tetapi ada hal yang sudah final gitu ya. Jadi itu adalah pendekatan sains. Kita mencoba tadi itu kita mencoba untuk berpikir ilmiah. Bahwa yang namanya secara ilmiah, yang namanya filsafat itu membantu kita, iya gitu. Membantu kita menjawab banyak hal meskipun jawabannya salah. Jawaban itu nggak penting kok salah atau benar. Yang penting membuat kamu puas gitu. Kamu itu datang itu ditanya itu misalnya kamu datang ke misalnya sakit anaknya panas itu kira-kira 600 tahun yang lalu. Pak Pendeta anak saya kenapa panas bareng-bareng? Oh kalian kurang sedekah. Loh, orang sakit tipes kok kurang sedekah apaan gitu. Tapi ya kamu datang mendapatkan jawaban itu puas. Jawaban itu dulu tidak penting, salah atau benar. Yang penting itu membuat kamu puas, membuat otak kita puas. Nah, dalam hal ini juga, cinta-cintaan ini, ya kalian diskusi itu perkara kalian salah atau benar, enggak apa-apa. Kalian seneng aja bacot itu. Enggak apa-apa, itu bagian dari budaya manusia. Suka bacot. Kalau manusia enggak suka bacot, enggak ada buku sekian banyak, gitu. Kitab suci sekian banyak, itu. Kitab suci satu dengan yang lain itu saling bertentangan, nggak mungkin benar semua, yang mungkin adalah salah semua gitu. Tapi kalau kamu dibilang kitab suci salah, marah gitu. Dibilang kitab suci nggak ada, marah. Tapi bilang ada apa enggak? Ada itu begini. Ada, kamu bilang masalah ada itu bisa 7 buku nulis gitu ya. Filsuf bilang ada itu apa gitu ya. Ketiadaan itu apa, wis lambel gede semua. Tetapi itu menghibur ya, Filsafat itu memang pada umumnya itu mempertanyakan hal-hal yang sangat mungkin tidak ada jawabannya. Sementara agama itu menjawab hal-hal yang tidak ada pertanyaannya. Sekian. Oke, aduh asik banget nih diskusinya dari tadi nih. Aduh, kayak sampai nggak kerasa waktunya ini udah lewat nih sebenarnya waktunya nih. Jadi ya, oke. Mungkin abis ini ada tadinya mau ada sedikit Q&A ya, diskusi lagi, tapi tadi teman-teman sama Dr. Rio sendiri semuanya udah pada semangat banget nih dari opininya dan topik-topik breakout room-nya, jadi akhirnya kita waktunya sayangnya udah selesai ya.